Perkenalkan, saya Kevin Nathanael dengan 3 digit 5. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun ini telah menjadi masalah kesehatan global. Dengan data dari WHO tahun 2024 menunjukkan 23,2% anak-anak di kelompok usia ini mengalami stunting, 6,6% mengalami wasting, dan 5,5% mengalami kurang berat badan. Sementara di Indonesia sendiri, angka tersebut ada 19,8% untuk stunting, 6,2% untuk wasting, dan 16,8% untuk kekurangan berat badan. Malnutrisi sendiri menyumbang sekitar 45% dari total kematian anak dan juga anak balita. Malnutrisi adalah masalah kompleks yang multifaktorial, terutama di negara dengan indeks sosiodemografi rendah, di mana faktor demografi ibu di pendidikan dan kesehatan berdampak negatif pada praktik pemberian makan dan akses layanan kesehatan. Dampaknya termasuk kematian, penurunan imunitas, kegagalan pertumbuhan, dan juga masalah kognitif. Penanganan malnutrisi perlu intervensi medis dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, peran kedokteran keluarga menjadi penting dalam menyediakan layanan kesehatan primer melalui screening dan juga edukasi nutrisi untuk mengidentifikasi dan menangani masalah gizi yang didukung oleh kebijakan kesehatan yang tepat untuk mengurangi prevalensi malnutrisi sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja determinan malnutrisi pada anak berusia di bawah 5 tahun? Lalu, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mengetahui malnutrisi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun? Apa saja faktor risiko yang mungkin menyebabkan malnutrisi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun? Apa saja interaksi keluarga yang perlu diidentifikasi dan dianalisis terkait permasalahan malnutrisi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun? Bagaimana pengaruh malnutrisi pada anak-anak di bawah 5 tahun pada keluarga? Bagaimana penanganan malnutrisi pada anak-anak di bawah 5 tahun dengan melakukan pendekatan kedokteran keluarga? Bagaimana cara melakukan pencegahan malnutrisi pada anak-anak di bawah 5 tahun? Berikut adalah tujuannya, yaitu untuk menganalisis berbagai aspek malnutrisi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun, mencakup determinan, pemeriksaan faktor risiko, interaksi keluarga, pengaruh pada keluarga, dan pencegahan untuk membuat perencanaan penanganan penyakit tersebut berdasarkan pendekatan kedokteran keluarga, dan juga manfaatnya untuk memberikan wawasan mengenai malnutrisi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun, serta mengetahui cara penanganan penyakit tersebut melalui pendekatan kedokteran keluarga. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kada Bintang Aristia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 56, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi. Data UNICEF WHO World Bank GMA 2024 mengatakan bahwa sebanyak 150,2 juta atau 23,5% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, 42,8 juta atau 6,6% mengalami wasting, di mana 12,2 juta atau 1,9% diantaranya menderita wasting parah, dan 35,5 juta mengalami kelebihan berat badan. Hampir semua anak stunting tinggal di Asia, yaitu 51% global, dan Afrika 43% secara global. Lebih dari 3/4 dari semua anak yang mengalami wasting parah tinggal di Asia, dan 22% lainnya tinggal di Afrika. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI 2024 menyatakan bahwa prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%. 6 provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar itulah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Oleh karena itu, pendekatan kedokteran keluarga dilakukan untuk memperkuat intervensi yang akan berkontribusi untuk menurunkan angka kekurangan gizi pada anak di bawah umur atau di bawah 5 tahun. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Loputu Jarka Rahmadewi dengan 3 digit terakhir 071, izin melanjutkan presentasi terkait dengan determinan sosial. Determinan sosial pertama adalah faktor sosial dan juga pendidikan orang tua. Dengan pendidikan ibu dan ayah berpengaruh besar terhadap status gizi anak. Orang tua yang berpendidikan lebih mampu memahami kebutuhan gizi, menjaga kesehatan anak, serta memanfaatkan layanan kesehatan seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin. Pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengambil keputusan kesehatan keluarga. Yang kedua adalah kondisi ekonomi dan juga pekerjaan keluarga. Pendapatan per kapita rumah tangga menjadi penentu utama kecukupan gizi. Pendapatan tinggi memungkinkan keluarga menyediakan makanan bergizi, lingkungan sehat, dan sanitasi yang layak. Peran pekerjaan ayah sebagai sumber pendapatan utama dan pekerjaan tambahan ibu dapat meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ibu yang bekerja di sektor pertanian itu dapat lebih mampu memenuhi nutrisi anak karena ketersediaan pangan yang lebih terjamin. Yang ketiga adalah akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tempat tinggal. Ketersediaan asuransi kesehatan membantu keluarga mengakses pemeriksaan rutin, imunisasi, dan layanan pencegahan tanpa terbebani biaya. Selain itu, wilayah tempat tinggal turut menentukan kualitas gizi anak. Seperti daerah perkotaan umumnya memiliki akses kesehatan dan standar hidup lebih baik, sedangkan wilayah pedesaan memiliki tantangan akses namun bisa terbantu oleh ketersediaan sumber nutrisi lokal. Situasi keamanan wilayah juga mempengaruhi akses pangan dan layanan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada status gizi anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Krisnanti Dwi Raharja dengan 3 digit NIM terakhir 014. Dilanjutkan untuk pemeriksaan terutama di sini pada bagian anamnesis. Jadi untuk anamnesis pada anak-anak kekurangan gizi, khususnya untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun itu dilakukan secara heteroanamnesis atau mewawancarai baik ke anak dan juga ke pendamping ataupun orang tua dari anak tersebut. Nah, biasanya keluhan utama yang seringkali disebutkan oleh para pendamping si anak adalah gagal tumbuh, penurunan berat badan yang progresif, dan juga riwayat dehidrasi yang berulang. Nah, dari penampakan klinis, sang anak akan terlihat apatis, lemah, ataupun pucat. Nah, untuk anamnesis seperti biasa pasti akan menggunakan prinsip Secret Seven dan juga Fundamental Four dalam menggali status nutrisi dan juga perkembangan psikomotor sang anak. Nah, untuk anamnesis ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang pendekatan kualitatif, di mana untuk pendekatan kualitatif ini lebih mengarah ke frekuensi makan per hari anak, kemudian jenis makanan yang dimakan, pola makannya, apakah ada muntah, apakah ada diare, kemudian toleransi makanan, dan riwayat infeksi, riwayat prenatal, pemberian ASI dan MPASI, serta faktor sosial dan budaya. Nah, untuk pendekatan kuantitatif, ini lebih berfokus karena kuantitatif maka menilai jumlah ataupun berat makanan yang dikonsumsi sang anak, kemudian dianalisis sesuai standar, seperti misalnya standar yang berlaku yaitu AKG, atau angka kecukupan gizi. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan, terima kasih. Perkenalkan, saya Wulan Trianti dengan 3 digit NIM terakhir 086. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Pada pemeriksaan fisik anak dengan dugaan malnutrisi, langkah pertama yang kita lakukan adalah penilaian antropometri secara komprehensif. Ini mencakup pengukuran berat badan, tinggi atau panjang badan, serta lingkar lengan atas atau lila yang menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi malnutrisi apapun. Nilai pengukuran tersebut kemudian dihitung dalam bentuk Z-score WHO seperti berat badan per tinggi badan untuk wasting, tinggi badan per umur untuk stunting, dan BBU per umur untuk underweight. Lila juga memberikan informasi cepat mengenai derajat malnutrisi, terutama pada layanan primer. Selain angka antropometri, pemeriksaan fisik menyeluruh harus dilakukan untuk melihat tanda klinis seperti penyusutan otot, hilangnya lemak sukut-kutan, edema, perubahan kulit dan rambut, serta temuan pada rongga mulut dan abdomen yang sering muncul pada defisiensi nutrisi tertentu. Kita juga bisa menilai secara sistemik termasuk pucatnya, takikardia, dan infeksi berulang yang dapat menyertai kondisi malnutrisi. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang diperlukan untuk memperkuat diagnosis dan menilai komplikasi. Pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin dapat mengidentifikasi anemia, sedangkan albumin dan elektrolit dapat memberikan gambaran tentang status nutrisi dan juga ketidakseimbangan dari metabolik. Glukosa darah penting untuk menilai hipoglikemia, terutama pada malnutrisi akut berat, dan penanda inflamasi seperti CRP membantu mendeteksi infeksi yang dapat memperburuk keadaan. Melalui kombinasi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ini, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang status gizi anak, serta menentukan intervensi yang paling tepat untuk anak tersebut. Perkenalkan, sama saya Komal Surya Mautama dengan 3 digit NIM terakhir 221. Saya izin menjelaskan mengenai faktor risiko dari kekurangan gizi pada balita. Kekurangan gizi pada balita merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi multifaktoral, mulai dari aspek biologis seperti riwayat prematuritas dari infeksi berulang, faktor perilaku pengasuhan yang mencakup minimnya pengetahuan ibu, serta praktik pemberian makanan yang tidak tepat, hingga determinan sosial ekonomi dan lingkungan seperti kemiskinan, sanitasi buruk, dan hunian padat. Menghadapi tantangan ini, pendekatan kedokteran keluarga menekankan penanganan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis anak, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga melalui deteksi dini, edukasi gizi, konseling pola asuh, dan perbaikan higien lingkungan. Oleh karena itu, strategi intervensi yang efektif harus bersifat komprehensif dan simultan.
menyasar tingkat individu, keluarga, serta komunitas untuk menciptakan ekosistem tumbuh kembang yang optimal dan mencegah stunting secara berkelanjutan. Selamat pagi, perkenalkan saya Kinisha Tidianto dan 3 digit NIM akhir 154. Jadi di sini untuk penanganan kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun melalui pendekatan kedokteran keluarga, menekankan pentingnya intervensi yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya menargetkan aspek biologis seperti status gizi anak, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikososial dan lingkungan keluarga. Pendekatan ini mengintegrasikan peran dokter keluarga dalam melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk pemantauan pertumbuhan, evaluasi pola asuh, dan identifikasi faktor risiko sosial ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan intervensi. Dan pendekatan ini, penanganan kekurangan gizi, diarahkan untuk mengatasi akar masalah secara sistematis, bukan hanya mengatasi gejala klinis semata. Perkenalkan, nama saya Justin dengan 3 digit NIM 106, izin mempresentasikan lanjutan mengenai approach kedokteran keluarga. Jadi pendekatan kedokteran keluarga harus berlandaskan dua hal, yaitu kerangka biopsikososial dan model agent host environment. Kenapa? Agar intervensi yang diberikan atau penanganan yang diberikan itu berupa holistik dan terarah, tidak hanya pada perbaikan misalnya status antropometri pada kasus ini, tetapi juga pada determinan lingkungan dan perilaku pengasuhan dalam keluarga agar kedepannya tidak terjadi lagi dan intervensi yang diberikan dapat menjadi sustainable atau dalam kata lain ditahan dalam jangka panjang. Spesifiknya, contoh asesmen holistik yang dapat dipertimbangkan adalah pertama, screening pertumbuhan terstandar, kemudian anamnesis nutrisi maternal dan anak, yang ketiga itu penilaian riwayat infeksi berulang, dan yang terakhir itu identifikasi faktor sosial ekonomi. Kami mengambil contoh oleh studi kasus yang dilaksanakan oleh Christina et al. Dan Werdani pada tahun 2025 menunjukkan sebuah approach kedokteran keluarga dalam kasus wasting, yang menunjukkan bahwa kunjungan rumah berkala plus konseling ASI dan MPASI plus manajemen komorbiditas dan faktor risiko seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya merupakan intervensi yang holistik dan terarah yang mengambil konsiderasi tidak hanya dari fase akutnya atau komplikasi akutnya, namun dari seluruh segi sosial, bioagent host environment dan biopsikososial, yang menunjukkan bahwa ketika mengambil approach dengan konsep kedokteran keluarga yang sudah saya sebutkan, bahwa hasilnya itu mempercepat kenaikan berat badan dan mengurangi kejadian stunting dengan cepat. Untuk menyimpulkannya dan mengkaitkannya pada kasus ini, approach kedokteran keluarga pada sebuah kasus harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu pemantauan, edukasi, dan intervensi. Yang pentingnya, ketiga hal ini harus dilakukan secara berdampingan dan secara konsisten. Contohnya seperti apa spesifik untuk kasus yang diberikan kepada kami? Untuk pemantauan pertumbuhan dan pencatatan yang konsisten oleh tim puskesmas dan kader dapat dilakukan kepada keluarga yang terdampak. Kemudian untuk edukasi, seperti modul edukasi keluarga yang kontekstual dan praktis. Contohnya resep-resep pangan lokal tinggi energi dan protein serta strategi pemberdayaan ibu. Kemudian intervensi. Intervensi apa yang bisa dilakukan yaitu pada komplikasi atau pada kasus akut yang mengikuti prinsip community-based management of acute malnutrition. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Tangkas MFCNN dengan 3 jam dari 4. Di sini akan menjelaskan bagaimana interaksi dengan keluarga. Jadi interaksi keluarga dengan layanan kesehatan harus dimaknai sebagai kemitraan. Keluarga bukan hanya penerima instruksi, tetapi sumber informasi, agen pelaksanaan intervensi gizi, dan penentu keberlanjutan program. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa persepsi dan penerimaan pengasuh sangat mempengaruhi keputusan terhadap intervensi nutrisi, misalnya seperti suplemen, fortifikasi, atau konseling. Aspek seperti efek samping yang dirasakan anak seperti muntah, diare, perubahan nafsu makan, dan kejelasan edukasi menentukan apakah intervensi diteruskan di rumah. Oleh karena itu, pendekatan family medicine perlu memasukkan penilaian persepsi keluarga, edukasi yang persis tentang efek samping, dan adaptasi intervensi agar sesuai nilai kebiasaan dan kekhawatiran pengasuh untuk meningkatkan adopsi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Sri Dani dengan NIM akhir 241 akan membahas tentang dampak daripada kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun pada keluarga. Kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun ini menimbulkan dampak yang luas tidak hanya pada individu anak, tetapi juga terhadap kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Dampak paling langsung bisa kita rasakan pada aspek ekonomi, di mana keluarga dengan anak kekurangan gizi dapat mengalami peningkatan pengeluaran untuk biaya perawatan kesehatan, komplikasi, dan perawatan penunjang lainnya. Kondisi ini sering memaksa keluarga untuk menggunakan tabungan, menjual aset, atau mengurangi kebutuhan dasar mereka, sehingga memperburuk kondisi finansial dan meningkatkan risiko pengeluaran kesehatan katastrofik.
Kondisi ini dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan kapasitas ekonomi keluarga secara keseluruhan, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit terputus antar generasi. Selain beban ekonomi, kekurangan gizi juga berdampak pada kesejahteraan psikososial dalam keluarga. Orang tua, khususnya ibu sebagai pengasuh utama, sering mengalami perasaan bersalah, stres, dan kelelahan emosional akibat tingginya beban perawatan anak. Psikososial ini berpengaruh pada hubungan timbal balik dengan status gizi seorang anak, di mana stres pengasuh dapat mempengaruhi pola pemberian makan dan kualitas stimulasi yang diterima anak. Kemudian, anak dengan kekurangan gizi juga sering menunjukkan keterlambatan dalam perkembangan fisik, sosial, dan juga kognitif yang berdampak pada kemampuan belajar serta keterbatasan partisipasi sosial mereka. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa khawatir, tekanan sosial, serta stigma buruk bagi keluarga. Di samping itu, dampak juga bisa dirasakan oleh saudara kandung, di mana fokus dan sumber daya akan dialihkan pada anak yang sakit. Hal ini dapat mengurangi perhatian dan pada saudara kandung lainnya, sehingga berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang mereka juga. Nah, secara keseluruhan, kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kesejahteraan dalam keluarga dan menghambat berlangsungnya fungsi keluarga yang optimal. Sekian dari saya lanjutkan ke teman berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lauren Natasha Prijanto Putri dengan NIM AKIR 083 akan menjelaskan mengenai pencegahan kekurangan gizi pada balita. Pencegahan kekurangan gizi dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer, sifatnya adalah promotif, yang bisa dilakukan adalah yang pertama, dengan penyuluhan kepada ibu dan calon ibu mengenai pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian MPASI sesuai usia. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang cara mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Dan yang ketiga, program pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis tangan lokal. Lalu untuk pencegahan sekunder, yaitu dengan screening, caranya adalah dengan pemantauan tren pertumbuhan di posyandu dan memberikan pemahaman cara membaca KMS atau kartu menuju sehat untuk orang tua. Dan yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi. Caranya adalah dengan memberikan edukasi cara pemberian makan, frekuensi makan, dan pemilihan bahan pangan tinggi energi, serta kunjungan rumah dan pemantauan lanjutan oleh kader. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lehalisa Cynthia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 223. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menyimpulkan dari penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman sebelumnya, di mana kasus kekurangan gizi atau malnutrisi pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun itu merupakan masalah kesehatan yang sifatnya itu multifaktorial. Jadi dia itu melibatkan interaksi antara faktor biologi, sosial ekonomi, lingkungan, serta kualitas pengasuhan dalam keluarga. Kasus dari kekurangan gizi atau malnutrisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan dan juga perkembangan kognitif, tetapi juga bisa memberikan risiko yang cukup tinggi terhadap infeksi berulang atau mortalitas pada anak. Sehingga peran kedokteran dari keluarga itu sangat penting untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Jadi untuk evaluasi komprehensifnya di sini bisa kita lakukan dengan melakukan penilaian dari tumbuh kembang anak, kemudian pola makannya, pola asuhnya, riwayat penyakit, serta dinamika dari keluarga itu sendiri. Untuk intervensi yang bisa kita lakukan, intervensi utama itu bisa berupa konseling dari ASI atau MPASI kepada ibu hamil dan juga ibu yang mengawasi anak, kemudian perbaikan sanitasi dalam keluarga, serta manajemen penyakit penyerta, dan pemberdayaan dari keluarga itu sendiri. Penguatan layanan kesehatan primer atau keberhasilan dalam upaya penanganan dari kasus malnutrisi atau kekurangan gizi ini itu bergantung pada kombinasi antara intervensi medis, kemudian perubahan perilaku, dan juga dukungan sosial. Dalam arti lain, pencegahan dan juga penanganan itu harus dilakukan secara integratif pada tingkat individu, keluarga, dan juga komunitas. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Terima kasih.